Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Yesus Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara yang selalu membawa pelayanan Habaget dalam rumah syafaat Bapak Ibu, khususnya pelayanan yang sedang kita lakukan di daerah pedalaman, kantong-kantong Kristen yang sedang diislamisasi Bapak Ibu. Mereka menyebarkan Islam ke kantong-kantong Kristen dan mereka melakukan islamisasi secara terang-terangan. Tetapi mereka berani memberitakan kabar yang kebalikan terjadi di lapangan. Mereka katakan bahwa terjadi kristenisasi seperti di daerah NTT. Di daerah NTT itu jelas-jelas kantong Kristen Bapak Ibu. Tetapi mereka berani sebarkan berita hoax. Kantong NTT sudah terjadi kristenisasi. Nah saudaraku, kita hari-hari ini memperkuat pemuda-pemudi yang ada di kantong-kantong Kristen di pedalaman-pedalaman agar mereka bisa mantap iman percayanya kepada Yesus HaMasiah, dan ketika berhadapan dengan para guru palsu dan nabi palsu yang hadir ke tengah-tengah mereka, jemaat Tuhan yang ada di pedalaman bisa bertanya jawab sehingga imannya tetap Bapak Ibu, tidak terombang-ambing apalagi menjadi mukalaf. Saudaraku, masuk neraka itu adalah hal yang pasti. Satu hal kepastian, seseorang itu masuk neraka. Itu hal yang pasti. Tetapi untuk mendapatkan tempat yang kekal, untuk mendapatkan hidup yang kekal di surga, bukan hidup yang kekal di neraka, itu mudah-mudahan mengenai neraka itu adalah pasti. Pasti seseorang itu masuk neraka. Itu tidak bisa diganggu-gugat. Nah, menyangkut surga itu mudah-mudahan saudaraku. Menyangkut surga mudah-mudahan. Kalau menyangkut neraka pasti masuk neraka. Kalau menyangkut surga mudah-mudahan. Sehebat apapun amal kebaikan orang itu, orang tersebut tidak berani menjawab saya masuk surga. Orang itu selalu menjawab mudah-mudahan saya masuk surga. Berbeda dengan kita Bapak Ibu. Makanya hari-hari ini sangat banyak sekali orang menemukan jalan Shiratal Mustaqim. Orang menemukan jalan kebenaran. Karena kepastian keselamatan itu hanya didapatkan oleh umat manusia di dalam pribadi Adonai Yesus HaMasiah. Dalam pribadi-pribadi yang lain, di dalam agama-agama lain, tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Tidak ada jaminan kepastian untuk masuk surga. Yang ada adalah kepastian masuk neraka. Nah saudaraku, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Sebelumnya, tempatkan hati dan pikiran saudara di tempat yang netral. Jangan belum apa-apa sudah menghina, mengolok, mencaci maki, mencemooh. Dengar dulu videonya sampai selesai. Baru setelah itu Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Mari kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini. Di situ karena gimana nggak kaget, saya sekian lama sudah meninggalkan yang namanya baca-bacaan bahasa Arab dan berusaha untuk tidak mengingat-ingat lagi bacaan-bacaan hafalan gitu ya. Terus tiba-tiba aku diuji harus menghafal surat Al-Kafirun dan harus membaca Arab gitu ya teman-teman ya. Tapi tidak apa-apa sih sebenarnya, nggak masalah, itu wajar. Aku kaget itu wajar. Tapi kalau untuk coba lagi sekarang kayaknya ada deh teman-teman
saya beberapa ayat itu yang masih saya ingat lagi gitu. Kalau saya mau baca lagi ya akan saya coba deh. Kalau waktu itu memang saya benar-benar kaget gitu karena sudah sangat lama. Karena gini teman-teman, ketika aku merasa sadar bahwa aku harus menyampaikan kebenaran kepada semua orang, otomatis kalau saya sharing sama teman-teman muslim ya saya memakai bahasa Indonesia. Saya mengutarakan sesuatu ya memakai bahasa Indonesia. Lebih tepatnya saya kalau memberitahukan sama mereka ya saya pakai bahasa terjemahan saja biar mereka cross check sendiri maksud saya. Karena gini, pikir saya ketika saya menyampaikan kebenaran di dalam Quran itu dengan terjemahan, mereka lebih paham, nanti akan mengerti, oh ini di surat ini, oh di ini, oh iya di Quran ini, saya ngerti bahasa Arabnya artinya atau apa. Saya pikir begitu. Tapi kenyataan sebenarnya muslim yang saya jumpai, mereka kalau ditanya gak tahu, bahkan banyak yang gak tahu tentang sejarahnya pun banyak kan gak tahu gitu. Yang mereka tahu hanya membaca, menghafal gitu ya. Oh tidak saya ragukan kalau mereka membaca tuh pokoknya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pokoknya paseh lah gitu ya. Membaca Qur'annya itu bagus gitu. Karena apa? Setiap hari-harinya itu dilantunkan sama mereka gitu. Tapi sayang sekali ketika diajak diskusi secara langsung, mereka lebih nggak tahu gitu. Masa sih gitu. Lebih banyak yang nggak percaya. Nah itu teman-teman ya, sedikit saya beri lebih saya klarifikasi mengenai kesaksian beberapa waktu yang lalu. Tapi sekali ini saya mau coba nih, saya mungkin masih menghafal lah ya beberapa ayat hafalan yang dulu pernah saya hafalkan, sempat saya hilangkan, tapi saya akan mencoba untuk mencoba untuk saya mau menghafal lagi gitu. Kalau ada salah ya maaf ya teman-teman ya gitu, bisa dimaklumin kan, karena saya sudah tidak terbiasa lagi dengan harus fasih membaca bahasa Arab gitu, karena saya bukan orang Arab, karena saya orang Indonesia, maka saya sudah terbiasa dengan memakai bahasa Indonesia gitu teman-teman ya. Ayo kita coba dulu. Oh ya, saya akan tutup mata dulu ya teman-teman, nanti dikira saya nyontek atau membaca gitu ya. Saya akan coba tutup mata saya supaya teman-teman juga mungkin bisa melihat kalau aku tidak nyontek gitu ya. Bentar ya. Nah, teman-teman, mataku sudah tertutup rapat ya. Ini tidak ada celah untuk saya melihat. Saya akan coba menghafal doa surat Al-Falaq kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Terus lagi aku mau baca surat An-Nas kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Terus apalagi ya? Surat Al-Asr kali ya. Coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, terus apalagi ya? Oh, surat Al-Kafirun kali ya. Coba aku mau coba lagi surat Al-Kafirun yang kemarin sempat aku salah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abidun ma a'budu wala antum 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abidun ma a'budu lakum dinukum waliyadin gitu. Ada beberapa ini yang ini mungkin yang terlalu saya ingat tuh ini, yang lain mungkin nggak terlalu ingat ya. Tapi gini loh teman-teman, dulu aku ya ketika membaca bacaan juz amma, saya selalu mengawali dengan surat Al-Fatihah. Karena apa?
iman saya waktu itu saya selalu merasa kalau aku sudah baca Al-Fatihah itu baru afdol surat-surat yang lain gitu. Walaupun surat Al-Fatihah itu bukan juz amma, tapi surat yang memang harus dilakukan terlebih dahulu karena di dalam surat Al-Fatihah itu memohonkan sesuatu petunjuk begitu. Oh ya teman-teman ya, aku juga ingat nih, dulu ketika aku habis sholat selalu aku suka berdoa begini untuk kedua orang tua saya. Doanya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhumma khamma rabbayani shogiro. Begitu. Nah terus lagi untuk doa wajib, saya setiap kali habis sholat saya juga berdoa untuk dunia dan akhirat. Begini bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu. Nah saya rasa cukup itu dulu ya teman-teman ya, kita aduh sakit sekali mata. Oke, ternyata teman-teman muslim memang sepertinya tidak percaya kalau saya mantan dari muslim ya, tapi saya kan tidak pernah mengaku saya ini mantan ustazah, kan tidak ya kan. Saya kan udah menyaksikan bahwa saya adalah orang Islam yang awam ya. Saya bukan mengakui di media saya ini sekolah di pesantren ini, sekolah di ini, saya dapat gelar ini gitu, tidak. Kesaksian di dalam kekristenan itu tidak boleh ditambah-tambahi, tidak boleh rekayasa, tidak boleh, karena kesaksian kita ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena yang mendengar ini bukan 1-2 orang ya teman-teman ya. Yang mendengar ini seluruh dunia, pasti dunia akan menyaksikan apa yang saya saksikan begitu. Jadi saya tidak mau bersaksi dusta seperti halnya teman-teman kita yang mu'alaf gitu ya. Saya perhatikan kok mereka ini kebanyakan malah justru berlebihan gitu ya ngomongnya. Ada yang ngaku bilang katanya ada yang mu'alaf terus ditawarin uang 100 miliar agar bisa balik lagi ke Kristen begitu. Kayaknya nggak ada kayak gitu. Saya rasa gereja nggak ada yang punya uang segitu ya. Ini teman-teman pernah tahu kan siapa namanya? Nah, saya tidak menyebutkan, teman-teman pasti tahu lah ya. Itu sudah viral banget ini. Seorang mu'alaf yang bermata sipit ya, yang kita kenal dulunya itu orang kafir gitu ya. Dia meninggalkan kekafirannya dan menjadi seorang mu'alaf yang katanya ditawarin uang 100 miliar untuk balik ke Kristen. Terus untungnya apa? Banyak yang nganggur loh, orang Kristen aja banyak yang pinter gitu. Ada banyak yang memang benar-benar seorang hafiz Quran terus dia justru keluar dari Islam dan masuk Kristen, itu banyak loh. Terus ngapain kita mau nyari orang yang gak berguna begitu, dibayar 100 miliar pula, astaga, ini mah orang kelewat dustanya gitu. Nah itu teman-teman tadi dari awal sebenarnya saya udah bilang gitu ya, ketika saya masih di muslim juga seperti itu. Jadi kayak semacam apapun kita anggap wajar, karena apa, kita gak punya patokan kita tuh harus kemana. Kita percaya kepada Tuhan, tapi seolah-olah kita nggak percaya juga sama Tuhan gitu. Kita menyembah Tuhan, tapi kayak nggak percaya Tuhan itu mau hukum saya, Tuhan itu mengazab saya, itu tidak ada gitu. Makanya kan nggak heran. Saya rasa para mu'alaf yang suka berbohong, lewat bohong ini justru menista agama Islam loh, bener. Karena bikin malu orang Islam sendiri. Nah, saudara dikasih Tuhan, para pencinta Ajalah Bagian, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah melihat cuplikan video yang baru saja kita saksikan sama-sama? Silahkan tulis di kolom komentar dan mari pergunakan komentar kita dengan bijak. Dan di akhir video, saya selalu mengajak Bapak Ibu semua untuk berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar.
dan kita selalu menjadi saksi Kristus, saksi Hamasyah dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi. Terima kasih. Shalom alaikum Bishim Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasyah Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habakit. Terima kasih.